malam hari ini, Kamis 29 Mei 2025, saya kembali mendapatkan gangguan kontak body supernatural yang mengaku optimis dengan status ketersangkaan ataupun pelaku mereka terhadap diri saya. Kontaknya menyatakan bahwasanya mereka ini tidak gentar dalam menghadapi hukum, yang mana saya disangkakan oleh mereka secara sepihak, yang termasuk juga ancaman dan bullyingnya. Salah saya katanya dengan konfirmasi internet saya, yang mana mereka mencondongkan pertengkaran keterkaitan klaim monumental nasional Indonesia orang tua kandung saya. Kontennya berlangsung sungguhnya membingungkan, yang mana saya kembali terpaksa untuk menyelenggarakan pelaporan hukum saya melalui internet masa kini, yang mana serta-merta juga mereka menyanggah tentang termasuknya internet masa kini sebagai media ataupun kelengkapan hukum untuk pelaporan kepolisian ataupun peradilan seperti yang saya maksudkan. Kontak body supernatural ini menyatakan diri mereka sebagai pihak yang tanpa penjelasan pasti memenangkan urusan ini, yang mana definitif mereka membantah sedang berperkara hukum. Kontaknya dominan keterkaitan chauvinisme ataupun juga menonjolkan urusan chauvinisme yang membenarkan kegiatan supernatural atas nama kelompok mereka. Mengaku mereka bahwasanya alasan mereka definitif karena saya dianggap terlalu berani ataupun diistilahkan kepada mereka dengan layas ataupun terlalu berani mempelaporkan hukum kegiatan supernatural mereka. Definitif mereka ulang-ulang pernyataan tersebut, yang mana jelas sekali dalam pendengaran saya bahwasanya kegiatan supernatural yang mengancam saya pada momen dan menit-menit berlangsung ini atas nama kesukuan ataupun kelompok lokal Kota Medan yang menyanggah bahwasanya kegiatan supernatural mereka terlarang di hadapan hukum. Saya kini saya mengalami kriminalisasi hukum atas nama mereka, yang keterkaitan juga kecurigaan saya tentang kegiatan politis kriminal atas nama mereka terhadap orang tua kandung saya dalam hal ini. Keterkaitan pembantahan status monumental nasional Indonesia Bapak Adi, Pak Ana dan istrinya itu Selatina. Definitif mereka ulang-ulang dalam teriakan mereka, yang mana keterkaitan pula tentang status mereka di dalam pengurusan perkara ini. Mereka nyatakan bahwasanya mereka kecewa karena saya tidak mengikutkan mereka dalam pengurusan perkara ini.
Metodenya kontak body supernatural masih berlangsung hingga malam ini. Dominan keterkaitan urusan kekerasan ataupun juga dengan metode supernatural yang mereka nyatakan dalam teriak-teriakan mereka. Tidak takut mereka katanya untuk urusan hukum. Demikian konteks body supernatural yang saya alami pada momen menit-menit ini. Karena konteksnya sepertinya berbacking dalam teriakan-teriakannya, definitif menyangkut suatu kelompok ataupun juga berkomplotan saling silang satu sama lainnya, berteriak-teriak, dan saya yakini dalam radius jangkauan keberadaan saya cukup dekat TKP-nya. Namun konteks saya terima juga seperti menyatakan atas nama kepolisian ataupun juga seperti kekerabatan, kekeluargaan kepada Bapak Adi Bana dan Ibu Sulatina atau orang tua kandung saya, yang menyanggah juga ataupun juga turut berkontak ria mengantisipasi sepertinya bahwasanya saya definitif tidak bisa dipersalahkan di hadapan hukum dengan klaim internet saya. Namun konfirmasinya sepertinya menyangkut urusan yang berkelanjutan, yang mana maksud dan tujuannya seperti menyanggah ataupun membantah pengurusan perkara saya melalui internet masa kini dalam pengertian keterkaitan kegiatan supernatural yang saya maksudkan tidaklah boleh dipersalahkan di hadapan hukum, bahwasanya mereka benar dalam kegiatan supernatural mereka, menginginkan maksud segmentarian seperti menyangkut tentang tanah dan bangunan yang kami tempati, keterkaitan urusan harta warisannya juga, ataupun menyangkut tentang kronologi berkegiatan supernatural mereka seperti yang saya konfirmasikan melalui internet masa kini. Mereka nyatakan sesungguhnya adalah kesalahan saya dan harus saya pertanggungjawabkan dalam kriteria perkelahian ataupun juga pengeroyokan. Konteks berlangsung sepertinya berbacking juga kalangan non-pribumi, meliputi ataupun juga orang Asia ataupun juga para pengguna internet yang terhubung konteks supernatural bersama mereka. Saya mendengar keterkaitan penyanggahan untuk status monumental nasional orang tua kandung saya, yang menyatakan bahwasanya ketersangkaan ataupun pelaku kegiatan supernatural seperti yang saya maksudkan sangat penting untuk dibantah ataupun dikonfrontasikan kepada saya. Perkara ini masih saya yakini dalam pengurusan di hadapan hukum.
yang mana keterkaitan konklusi ataupun kelanjutan perkaranya sepertinya menyangkut pula kepada lokal ataupun daerah alamat domisili saya, Kota Medan ataupun Sumatera Utara. Konteks saya perdengarkan, maksud saya dengar begitu, bukan saya perdengarkan, saya dengar begitu. Seperti menyangkut berkomplotan dengan daerah ibu kota Jakarta. Untuk pelarangan kegiatan supernatural atas nama internet 1666 Global Discovery yang nyatakan mengejutkan, saya konfirmasi keterkaitan orang tua kandung saya, yang mana menyangkut pula kepada institusi-institusi yang saya maksudkan, seperti BRI atau juga Universitas Sumatera Utara. Konteks saya dengar sepertinya mereka bersama dalam kegiatan supernatural membullying ataupun mengancam mengintimidasi saya. Dengan serta-merta saya mendapatkan konfirmasi menyangkut atas nama kepolisian, mengaku atas nama kepolisian, saya ulangi, yang menyatakan bahwasanya mereka ini pada momen ini adalah pihak-pihak ataupun orang perorangan yang sungguhnya berstatus berperkara kepolisian ataupun juga penjahat ataupun juga residivis ataupun juga orang keluar masuk penjara. Saya agak bingung tentang konfirmasinya yang terakhir ini, yang mana dinyatakan bahwasanya mereka berkegiatan supernatural tanpa menyadari bahwasanya kegiatan mereka itu melanggar hukum. Konfirmasi sepertinya keterkaitan juga faksi-faksian antara oknum di belakang para pelaku ataupun tersangka kegiatan supernatural ini. Oknum lokal seperti pro dan kontra atau mungkin sekedar bersandiwara, karena momen perkara ini juga dilangsungkan dalam metode supernatural, konteks body supernatural. Saya nggak tahu apa memang beneran ada faksi-faksian di antara oknum lokal daerah Medan keterkaitan para tersangka ataupun pelaku kegiatan bullying ataupun ancaman yang saya alami ini. Yang mana serta-merta juga sesungguhnya saya dinyatakan benar sesungguhnya secara rahasia untuk keterkaitan klaim monumental nasional orang tua kandung saya. Yang keterkaitan pula tentang konfirmasi konferensi internet saya yang lain, di mana konfirmasinya menyatakan atas nama kepolisian ataupun juga pihak BRI, sepertinya dari BRI gitu ataupun dari kalangan Universitas Sumatera Utara yang main faksi-faksian tersebut, yang mengaku bahwasanya tidak ada yang perlu ditakutkan sesungguhnya keterkaitan klaim internet saya. Sudah dikonfirmasi kepada ibu kota Jakarta, dominan benar adanya, tidak mengada-ngada. Namun dinyatakan bahwasanya saya mengalami pro kontra keterkaitan komplotan para pelaku ataupun tersangka yang berkamuflase status dan identitasnya tersebut. Kriminalisasi hukum terhadap perkara saya ataupun politisi kriminal untuk status ataupun identitas mereka ini yang berasal dari kota Medan, yang berkaitan juga kepada sindikat orang perorangan. Sebetulnya menyangkut juga mama-mama, ada juga lonte. Saya nggak tahu karena ini metode supernatural sungguhnya kan. Sangat memerlukan alibi lanjutan untuk pembuktiannya. Oh, untuk konfirmasi statusnya juga lanjutan.
Seperti ada mengaku pengacara dia katanya, tapi visualnya sepertinya gadungan. Mahasiswa yang berstambuk tua sepertinya kan, asal universitas swasta, seperti asal universitas swasta, dan dalam momen ini gila pengacara, mengaku-ngaku pengacara kepada saya, tidak saya ikutkan dalam pengurusan perkara saya, kurang ajar terhadap dia ataupun kesukuan dia karena mempelaporkan hukum kegiatan supernatural mereka. Kurang lebih begitulah status identitasnya. Ada juga seperti mama, ada suaranya seperti anak-anak, kayak anak SMP, anak SD begitu. Ada kayak orang tua, kayak preman gitu. Suaranya seperti suara preman lokal gitu. Tapi sepertinya visualnya menampakkan orang tua, kayak orang-orang tua gitu. Orang tua lokal yang getol di lokal gitu, lingkungan gitu, kayak tingkat RT, tingkat kelurahan gitu. Mereka memperkarakan tentang kegiatan pelbih giat mereka, pelbih genjang mereka ini, yang mana saya dinyatakan salah karena menyelenggarakan pengurusan perkara. Terlebih lagi saya selenggarakan katanya melalui internet, itu sama sekali tidak valid katanya. Nah, mereka tidak segan untuk berhadapan hukum katanya. Oh ya, seperti mahasiswi, kayak ada dosen apa, kurang tahu saya. Kalau saya alami visualnya itu seperti ada perempuan pakai jilbab lari-lari. Lari-lari seperti bersembunyi-sembunyi ataupun berteriak lalu menghilang, menutup wajahnya gitu, seperti mahir dia dalam berkegiatan supernatural, hilang-hilang timbul visualnya. Saya dengar katanya dosen apa, orang yang sudah dikeluarkan dari kampus. Saya dengar juga itu orang yang sudah dikeluarkan dari kampus, dosen itu sebenarnya gitu. Saya dengar ada juga begitu teriakannya. Yang mana mereka dinyatakan dalam konfirmasi lanjutannya pada momen yang bersamaan ini mengaku sama kepolisian, satu kumpulan mereka ini katanya, satu kumpulan yang bersifat chauvinisme ataupun juga melegalkan kegiatan supernatural yang kriminal ini, membuling ataupun mengancam, intimidasi nama Irwan Cornell dan juga orang tua ataupun keluarga nama Irwan Cornell sama saja. Untuk menyatakan seperti barisan sakit hati, seperti kelompok barisan sakit hati, yang mana mereka ini punya stempel penjara, stempel berurusan polisi dalam riwayatnya. Saya nggak tahu lah ya, cuman ancaman intimidasi berlangsung seperti dominan mereka jadinya dalam keterkaitan penantian saya ini untuk urusan ini. Bukan urusan ini yang dominan jadinya, jadi terbalik. Jadi maksud ancaman intimidasi mereka ini yang dominan dalam urusan ini, dalam penantian hari H seperti yang kita maksudkan sama-sama. Seperti ancaman untuk perkelahian, seperti pengeroyokan, seperti politik dia, mempercakapkan tentang riwayat mereka pernah mengeroyok anggota DPR katanya, pernah mengeroyok anggota DPR mereka secara bersama-sama, yang mana mereka sungguhnya legal secara hukum keterkaitan mereka ini, termasuk kalangan kampus katanya dari Universitas Sumatera Utara. Serta merta juga mereka mengaku dari kalangan universitas swasta ataupun juga kesukuan mereka, yang mana dalam jeda waktu yang berdekatan juga saya mendapatkan kontak kepolisian yang mengatakan bahwa mereka ini satu kehimpunan penjahat sebenarnya, seperti orang barisan sakit hati. Mereka punya stempel penjara ataupun stempel berperkara hukum dengan kantor polisi mereka ini sebenarnya. Secara real tidak serupa seperti nama Irwan Cornell, belum mengalaminya.
Yang mana konteks juga terhubung menyatakan bahwasanya ini adalah kelompok ataupun kehimpunan komplotan yang punya riwayat perkara Internet ID 1666 yang kau discovery ini menyangkut urusan perlentian ataupun pelacuran ataupun ngesek dalam kriteria supernatural seperti yang kita maksudkan. Konteks menyatakan atas nama kepolisian lokal, seperti berfaksi-faksi mereka di sini antar polisi. Ada polisi yang pro ke mereka, ada polisi yang sedikit simpatik sama saya, serta merta juga menyatakan apa kau memang merasa dibantu, serta merta juga menyatakan bahwasanya ini semuanya perlu dibayar. Informasinya kurang lebih saling sahut menyahut begitu. Konteks menyatakan penyanggaan juga keterkaitan status kebapaan nasional orang tua kandung saya dan ibu kandung saya, yang menyangkut juga pembantahan autentik hukumnya bila memang benar adanya, katanya. Bila memang benar adanya orang tua kandung saya punya status monumental nasional ataupun juga kebapaan dalam monumen tertentu seperti hukum Pancasila ataupun menyangkut atribut-atribut negara, tetap saja mereka menolaknya, katanya. Tetap saja mereka membantahnya karena urusan kegiatan mereka ini mereka anggap tidak melanggar hukum. Seperti percakapan tidak berkriteria hukum, seperti percakapan berkriteria perkelahian begitu. Jadi tidak menyahut kepada kronologi, hanya menjelaskan tentang maksud konteks yang berlangsung. Pada momen ini saya dinyatakan juga definitif perlu untuk terus menyelenggarakan konfirmasi monumental nasional Indonesia Bapak Adi Bana Merdeka dan ibu kandung saya, Ibu Selatina, yang mana keterkaitan pun segmen perkara yang ingin saya jelaskan tidak ada masalah, katanya. Konteks menyatakan atas nama kepolisian ataupun juga seperti kalangan dari Pulau Jawa ataupun menyangkut BRI sepertinya kurang begitu jelas, cuman dinyatakan bahwasanya saya secara dominan sebenarnya dirahasiakan kemenangan klaim internet saya. Bahwasanya klaim internet saya itu diakui oleh pemerintah, bukan menyalah ataupun mengada-ngada, katanya. Namun tidak diinformasikan kepada saya. Disarankan kepada saya untuk terus menyelenggarakannya guna pembuktian keterkaitan perkara supernatural ini, seperti yang saya maksudkan dalam internet 666 ICDM. Perkara sepertinya menyangkut tentang kepentingan kalangan kriminal yang ingin berpolitik dari daerah Sumatera Utara, dari Kota Medan, yang menyangkut penyanggaan tentang penegakan hukum ataupun mendominankan urusan politik ataupun massa. Konfirmasi saya terima menjurus serupa begitu. Perkara supernatural ini definitif terus berlangsung ya. Sejak tadi sore, yang mana saya negasikan sebenarnya keterkaitan, saya sudah mengkonferensikan ya berulang-ulang sejak pagi tadi juga, dan masih menantikan untuk uploadingnya. Namun saling silih berganti, seperti orang-orang yang gusar terus berteriak-teriak menghubungi saya. Seperti orang-orang yang tidak mau menanti, tidak mau menunggu. Iya, kayak orang sesak berak. Mirip seperti orang sesak berak.
Jadi nggak mau ngantri. Kalau di kos-kosan kan ngantri kalau mau berak kan. Jadi kalau ada yang udah nggak sabar, udah gusar kan teriak-teriak gitu, udah nggak tahan gitu, mirip-mirip gitu kayak gitu. Bangsat. Baiklah, saya rasa sudah saya rangkum semua ya pengalaman pada jam-jaman ini sejak sore sebenarnya, yang mana saya juga mendapatkan kirim salam katanya juga sekalian juga katanya dari kalangan simpatikan saya atas nama mahasiswa ataupun mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara ya, yang serta-merta mendukung ataupun mensarankan kepada saya untuk terus berkeyakinan dalam penantian pembuktian perkara internet saya tersebut. Katanya orang tua kandung saya itu selaras dengan konfirmasi internet saya, yang mana saya ini punya uang katanya dari klaim ataupun konfirmasi internet saya itu. Namun serta-merta juga saya disanggahkan untuk keterkaitan ACC orang tua kandung saya. Menyatakan bahwasanya pihak-pihak sudah menyelenggarakan komunikasi juga dengan orang tua kandung saya, dan definitif diinformasikan kepada saya bahwasanya perkara ini berkemungkinan dikonspirasikan untuk menihilkan maksud tuntutan keuangan saya, yang mana keterkaitan juga proyek menyatakan masih kurang jelas pengurusannya, namun seperti punya domain atas nama pemerintah Indonesia. Demikianlah terlebih dahulu, yang mana konfirmasi terakhir menyatakan juga kepada saya bahwasanya orang tua kandung saya itu sesungguhnya berperkara keterkaitan statusnya sebagai pelopor dari eksistensi kitab hukum undang-undang pidana dan kitab hukum acara pidana, serta juga kitab hukum undang-undang dagang, KUH dagang, serta kitab undang-undang hukum perdata katanya. Atas nama Bapak Adi Bana Merdeka, Adi Bana Ginting, sejak awal keberadaan kitab-kitab hukum tersebut, menyatakan ada orang tua kandung saya di situ, serta juga menyangkut kepada Biro Rektor Universitas Sumatera Utara terhadap ibu kandung saya katanya, Ibu Sulatina, di mana dirahasiakan kepada saya karena juga mencengangkan dan serta-merta juga mengalami konspirasi atas nama orang tua kandung saya yang telah dipercakapkan dengan pihak Universitas Sumatera Utara untuk urusan keuangan saya katanya. Bapak Hukum Indonesia, iya, Bapak Hukum Indonesia apa Bapak Pancasila, masih menyatakan atas nama orang tua kandung saya sebenarnya, yang sudah mengalami judicial review ataupun juga berdasarkan penelitian hukum beliau sendiri yang sudah membukukannya dalam bentuk kitab hukum yang cukup tebal, mengimbangi kitab suci, tebalnya nyaris 2 atau 3 kali Alkitab. Pak Mazim menyatakan definitif orang tua kandung saya punya status monumental nasional Indonesia dan dicemburukan karena hal itu. Baiklah, demikian terlebih dahulu. Sampai jumpa. Saya sangat menantikan untuk urusannya ya. Ya, demikianlah. Konfirmasinya menyatakan demikian saja terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi Salam Kristiani. Bodhi Satya dan Om Swantiastu.